tugasnya Rasul apa? Mengajak anik budu. Beliau itu mengajak hati umat manusia yang saat ini dalam kondisi gelap gulita, diajak a'budu, yang asalnya itu hati selalu mengagung-agungkan perkara selain Tuhan. Dia diajak untuk mengagungkan Tuhan. Yang asalnya hati kita itu ada iman terhadap selain Tuhan yang sebenarnya bahasa Islam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya. Simpel Kanjeng Nabi nek dawuh terkait Tuhan, ya enggak menyinggung orang yang berkeyakinan nama Tuhan Allah dan lain sebagainya, enggak. Cukup simpel bahasa beliau, ilahukum ilahu wahid. Aku diberikan Tuhan semacam sebuah wahyu yang isinya wahyu untuk mengenalkan terhadap Tuhan yang wajib kita sembah, yaitu ilahukum, Tuhan kamu sekalian, yaitu ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Cukup sederhana. Sehingga di dalam tanda kutip wahid ini, semua agama-agama baik Islam atau selain Islam, baik aliran ajaran ini mengungkap siapa wahid itu, yang mana. Lalu kalau toh memang di situ wahid itu sesuatu yang wajib ada, keberadaannya di mana? Karena tidak sah seorang hamba meminta, memohon, menghadap, menyembah kepada Tuhannya manakala si hamba tidak tahu mana yang disebut Tuhannya itu. Dalam istilah lain, tidak akan pernah kau bisa sampai pada tujuan terlepas kau berangkat sendiri ataupun dihantar orang, entah yang mengantar iku ribuan atau miliaran, semua dalam kondisi hati buta, tak akan sampai tujuan. Ini enggak dipikir oleh umat manusia, enggak dipikir. Sehingga dia lupa terkait apa yang mestinya harus dia dapatkan saat di dunia ini. Seluruh agama mengambil satu keputusan terkait masalah wahid atau ahad ini, Pak. Entah bahasanya beda-beda, terserah. Seluruh agama, walaupun ini tidak pernah dikumpulkan dalam satu majelis untuk mendiskusikan tentang siapa dan di mana wahid itu, beliau-beliau, mereka-mereka itu ngambil keputusan itu tidak satu dan tidak dua. Dalam bahasa wahid atau ahad disepakati tidak ada yang lain.
Hanya itu. Terus untuk mencapai tiada yang lain atau wajibnya yang wujud bagaimana? Berbagai agama mempunyai trik sistem sendiri-sendiri. Berbagai kepercayaan mempunyai sistem sendiri-sendiri. Kalau dalam agama Islam berarti sistemnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuncinya untuk bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ahadiyah menuju ke ahad, meniadakan hal-hal yang mestinya tiada. Ini berarti makhluk. Meniadakan yang mestinya sesuatu yang tidak ada sebab kita anggap ada. Kalau sudah meniadakan perkara yang tidak ada, maka nyatalah perkara yang ada. Kalau bahasa orang ilmu sejati atau ilmu kejawen, manunggaling kawula Gusti, yang sistemnya sangkan paraning dumati. Intinya untuk mencapai kesadaran yang mutlak bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali yang wujud itu sendiri. Ini kan uraian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib hati itu untuk mengesahkan Allah. Kalau mengesahkan berarti wajib terlebih dulu belajar ilmu bagaimana tentang esa. Nah, inilah Bapak Ibu yang mestinya pada saat zaman seperti ini sudah waktunya umat manusia berbicara hal itu. Kak Bendawino bahas berkat. Piro kuwi ngaji ning kono berkatmu. Mbau bahas berkatin dunya. Loh, inilah gara-gara perkara jiwa yang seperti inilah Pak Bu, dalam kegelapan akhirnya Nabi Ibrahim diturunkan. Mengapa Nabi Ibrahim kok ngopecok atau kapak memenggal seluruh berhala-berhala pada saat itu? Maksudnya ya di sini. Merobohkan seluruh berhala-berhala. Cuman aja pada saat itu kok ya sik ono ditinggal lah sitok siji sing gede dhewe ya toh, yang paling besar, terus kapaknya dikalungkan pada yang besar. Itu maksudnya untuk diajak dialog antara Fir'aun dengan Nabi Ibrahim, Raja Namrud, mohon maaf, berdialog. Ya, apa yang kusampaikan ini terkait masalah dinu tauhid di tengah-tengah syariat supaya beliau-beliau itu gelem berdialog dengan bentuk apa? Gerakmu sebab ada yang menggerakkan. Lah, ini supaya mau diajak dialog. Memang miturut Qur'annya berdialog. Berdialogi Nabi Ibrahim ngeten. Hetah Raja Namrud, nopo jenengan boten mikir tah?
Yen Tuhan sampean kali kula sembah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Sebab makalah saya jenengan tolak. Makalah yang mana? Ketika saat Nabi Ibrahim ditanya siapa yang memenggal semua kepala berhala ini, yaitu dituding si gede dewi loh Pak ya, itu. Terus jawabin Namrud bagaimana? Yo nggak bisa, wong patung kok. Loh, kejebak dalam dialog beliau. Kejebak dalam dialog. Kalau toh memang nggak bisa, mengapa kau sembah? Loh gitu loh. Dia nggak bisa berkata, menjawab apa yang Anda minta. Dia tidak akan pernah bisa bertindak manakala engkau perintah. Malakum dzarraw wala naf'an. Sebetulnya dulu itu agak sudah sadar Pak, cuman berhubung gengsi, sebab statusnya sebagai orang yang ditokohkan, dirajakan, karena punya kekuasaan. Nek joro sekarang punya pengaruh di tengah umat sebab ilmunya. Sebetulnya dengan itu sadar kalau dia mau ngen iya aku ya ora iso apa-apa. Iso apa-apa itu bisanya apa-apa sebab ada sumber illa billah. Mereka sebetulnya itu satu sisi sadar, tapi berhubung beban mental di tengah masyarakat wis kadung ngomong lah iku jadinya. Ini kalau kita akal ngomong loh Pak ya, siapapun pasti akan bisa menerima terkait geraknya seluruh makhluk itu sebab ada yang menggerakkan. Nah gitu dah. Zona di sini lo sebetulnya sadar. Berhubung ketutup ilmu, akhirnya ya nggak sadar-sadar. Akhirnya mboten sadar-sadar, tidak sadar-sadar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Akhirnya Raja Namrud oleh karena sudah kadung beban mental, dia dengan kaum pada masa itu tetap secara lesan tidak bisa berkata kalau yang memenggal itu patung yang paling besar. Tetap Nabi Ibrahim yang dituduhkan itu gitu. Lah, kalau ada kesadaran sebetulnya dalam diri siapapun terkait selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat atau mencegah mudarat, mengapa umat manusia masih saja ada yang ngeduk-ngedukno jabatane, dunyane, statusnya. Kalau Anda sudah sadar, mengapa harus terus begitu? Inilah Pak Bu yang menjadikan seseorang itu gelap sampai pada masa yang belum bisa kita tentukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Fungsi dan tujuan seorang Rasul, misi dan visi dan misinya adalah ani'budu, mengajak hati seluruh umat manusia untuk menghadap Allah ing sejatine Allah, yaitu Ahad Esa,
satu sisi. Berhubung di dalam hatinya itu penuh dengan perkara-perkara selain Allah wujude, maka wastanibu, lan diajak untuk menjauh, jauhilah atau wuta ing perkara-perkara selain Allah itu disebut berhala. Jauhkan. Berimanlah kau pada yang ahad dan tinggalkanlah imanmu terhadap selain ahad yang tadinya sudah memenuhi hatimu. Maksudnya gitu. Tapi bagaimana reaksi umat, Pak? Mulai zaman Rasul siapapun sampai kapanpun mesti jadinya seperti ini. Apa? Wa minhum faminhum man hadallah. Umat manusia hatinya itu terkelompok, terpecah menjadi dua kelompok. Faminhum, monggo iku setengah saking golongan sing kelompok pertama. Man utawi wong hada kang gelem nampa petunjuk utawa hada kang paring hidayah sapa Allahu Gusti Allah. Ada satu kelompok yang Allah berikan hidayah sebab memang mau menerima. Ibarat gelas, Pak, katakanlah ini gelas kosong, terus nomor loro gelas yang tidak gelas kosong tetap tapi ono tutupnya, satunya enggak ada tutupnya. Gelas sing kosong, yang kosong ketika kita masuki air dia mangap. Bahasa mangap man hadallah, siap menerima. Artinya siapa di antara Anda semuanya umat manusia ketika dinu tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan pada Tuhan itu disampaikan, dia langsung respon hatinya. Ada semacam klik, terlepas langsung atau tidak langsung. Langsung berarti berhadapan dengan figur seseorang yang Allah utus, atau tidak. Tidak berarti jenengan nyetel ning YouTube. Sudah nggak ada bedanya di sini. Penyampaian ini jangan kita tarik ke ranah syariat. Kalau jenengan tarik ke ranah syariat, mboten sah. Yang mendengarkan di YouTube itu sebab tidak bertemu langsung pada orangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Gusti Allah mendapatkan coro yang terbaik, yang termudah. Mengapa Allah secanggih ini menyampaikan walaupun tidak bertemu seorang figur di hadapannya itu kita anggap tidak sah, padahal semua itu sumbernya dari Allah. Kita akan mengatakan sah tatkala kita memakai hukum hakikat. Sebab hukum hakikat, hukum aslinya semua itu bersumber dari Allah. Walaupun YouTube, Pak, HP jenengan bisa bunyi karena siapa? Loh, itu kalau kita kembalikan ke aslinya. Kalau Anda mengatakan tetap tidak sah sebab tidak ketemu langsung, sekarang terhadap Kanjeng Nabi Muhammad pernah ketemu langsung tak sampai nih? Kalau iki ajaran Rasul kurang panjang, kurang masane, kurang tebih, ya nopo. Oke, kita belajar brimo wis gak usah. Sebab ning Quran iki jawab kelompok pertama
faminhum man hadallah. Mulutnya, hatinya seorang yang mendapatkan hidayah itu mangap, ibarat gelas mangap, udah mesti masuk airnya itu. Tapi iki golongane minoritas tidak mayoritas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setelah didiskusikan terkait definisi tarkib siapa sesungguhnya Allah yang disebut ahad itu, ilahukum ilahu wahid itu, terus di mana beliau keberadaannya, sudah ketemu, terus memakai sistem taklim muta'alim, lalu disampaikan di tengah masyarakat, dikenalkan tentang sistem ini, sistem itu, terserah. Kebanyakan mereka lari, tidak mendekat tapi lari menjauh. Apalagi bahasa sistem ini kita pakai selain Al-Quran. Orang-orang yang merasa ditokohkan sebab dunianya berbentuk ilmu, berarti alim, berarti mu'alim, atau sebab kedudukan, dunia sebab kedudukan atau harta benda, dia akan menjauh. Karena apa? Karena hatinya itu pikirane gak ono karep marek nang Gusti Allah mendekat, tapi justru marek nang nggone hubus syahwat. Itu pasti. Makanya umpama disuruh turun dari jabatan gak gelem, tetap harus milikku. Yang baru-baru terjadi, masyarakat minta DPR turun semuanya toh, ra gelem Pak. Lah iya ini gak gelem, bondone durung balik kok. Kalau sudah balik pun, sudah kembali modalnya sih tetap nggak mau. Itulah perbedaan antara golongan yang merasa dan tidak merasa. Kalau toh pun itu terpaksa harus turun, nek terpaksa ya sudah, nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, satu kelompok. Wa minhum, lan iku setengah saking golongan sing nomor loro, man utawi ana wong hakot kang sih dengkal. Apa dengkal iku? Angel alaihi ngatasi man apa adzolalatu metune sangka dene kegelapane atine man. Ada satu golongan lagi di mana dia tidak hanya dia menolak, tetapi dia itu masih tetap ingin duduk di alam kegelapan. Ya dunia ini. Makanya tondonen apabila hati dalam alam gelap seneng sampai kali kula masih ono dunya. Nek dibicarakan tentang kematian moh. Tanda kalau kita itu masih masih dalam kondisi hati gelap, hati ini masih seneng ada di dunia.
Apalagi kita masih terasa muda, Pak. Gak laki, gak perempuan. Sik merasa punya kekuatan gini gitu, wis. Ojo matek sik, ngono mesti. Tapi satu sisi gak gelem ndang zikir utawa kholwat gak gelem. Gak gelem. Makanya Kanjeng Nabi kalau memberikan teladan yang paling diprioritaskan di antara beberapa teladan itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Lekas masuklah alam akhirat. Yang dipanggil liman itu bukan fisiknya tapi ruhaniyahnya. Kok bisa? Iya, karena habis liman ada kalimah yarju roja'ah, apa? Keinginan itu nanti toh ning ati apa ning ndas toh? Ning ati. Liman kana yarjullaha. Lah ini satu keinginan yang untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini maksudnya Allah adalah rahmat. Berarti apa di dalam rahmat ini isinya? Wal yaumal akhirah, alam akhirat. Nah terus bagaimana caranya jiwa atau ruh ini bisa masuk ke alam akhirat walaupun jasad masih ada di dunia? Karepnya ayat itu di situ. Mana yang mau menerangkan dengan gamblang terkait itu? Ora eneng sing gelem. Karena memang sangat berisiko. Sehingga yarjullaha iku maksudnya keinginan besok ning akhirat ketemu rahmat, ketemu Allah. Bapak Ibu, akhirnya kita itu disuruh berangan-angan aja. Ngen-ngenen, berangan-anganlah besok itu alam akhirat sana. Dia ngenangan-angan. Ya nggak bisa sambung lah Pak. Nggak bisa sambung. Karena mereka memfikirkan fisik. Oh nggak bisa di dunia masuk alam akhirat. Alam akhirat itu besok. Pikirannya itu jasmani, padahal ayat itu jelas ruhani. Bahasa liman terhadap orang ini tidak masuk jasmani, Pak. Kok bisa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan keinginan itu di dalam hati. Berarti ruhaniyah ini nggak bisa dicampur Pak, nggak bisa. Nek jasmania ini keinginan kita ya urusan fisik, urusan dunia, suksesin dunia. Tapi ruhaniyah nggak boleh, harus liman kana yarjullaha. Sehingga memakai Qur'ani kalimat yarju. Jadi satu keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, ya ning alam akhirat. Berarti alam akhirat gak usah kita menunggu apa keterangan yang selama ini kita dengarkan, kita didoktrin besok setelah dunia saisine iki dihancurkan Allah. Bukan itu, Bos. Jangan umat kau jak berangan-angan. Yang angan-angan itu nggak akan ketemu. Karena yang mengangan-angan itu dalam kondisi hatinya gelap gulita atau buta. Wis, gini aja.
Siapa di antara kita yang mata fisik ini dalam keadaan buta? Coba ngeno ning diri panjenengan iku, ya kapan ya aku bisa nyampe manyang tujuan terhadap tujuanku itu? Nggak bisa. Apa yang kita angan-angan nggak akan pernah terjadi. Itu namanya tamani. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin hal itu terjadi alias mohal. Seru hati sampean. Apa kelompok-kelompok yang menolak kowe seru, Pak. Seru. Gini aja lah. Wis walaupun semua ini matanya nggak buta, tutupen. Meripat Anda dengan lakban nopo ya, Pak. Wis. Selama ketutup kok ini angen-angen no. Aku tak budal nanggone Jakarta rek. Angen-angen panjenengan itu tuas angen-angen. Nggak bisa untuk sampai ke sana. Laksana seperti itulah. Berarti apa alam akhirat besok yang kita diceritai nggak akan pernah kita temukan karena kondisi mata kita buta. Ya ora iso. Bapak Ibu, hati termasuk tondo hati kita itu dalam kondisi gelap itu, di dalam hati jenengan sik seneng jiwa ini masih di alam dunia. Terus bagaimana caranya ruhaniyah saya bisa tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat? Kan sering saya katakan kholwato. Khalwat kan tidak harus zaman duduk sendirian. Khalwat kan tidak harus jenengan berdiri sendirian atau berbaring. Enggak. Kuncinya apa? Wadzakaro, loh terusnya ayat. Lan ilingo Allaha atimu ing Gusti Allah kathiron kelawan saukeh-ukei wa dzakarallaha kathiron. Iki kuncinya sudah. Walaupun di dalam ayat itu tidak dijelaskan secara terperinci zikir yang bagaimana, kan sudah sering saya katakan Anda wajib paham dan nanti memfungsikan yang namanya zikir sirul asrar. Makanya mana zikir ini dibuka? Sepanjang zaman ora pernah ada yang mau buka. Apalagi zikir tingkat puncak yaitu fana'ul zikri. Ya sudah, ini fakta, Pak. Sehingga jangan heran seluruh umat manusia hatinya dalam keadaan pekok, gelap terus. Karena memang imamnya pekok, ya makmui mesti pekok. Tinggal pertanyaannya, mau enggak jenengan dituntun orang pekok? Mau gimana itu hakmu? Mau enggak? Tapi satu hal yang perlu kami sampaikan, enggak mungkin orang buta satu menuntun orang ribuan buta semuanya bisa sampai pada tujuan. Enggak mungkin. Jikalau masih tetap tidak percaya, fasiru mongko padha mlaku sira kabeh. Artine tamasao endangono kono ziarah kemana?
fil ardi dalam bumi. Maksudnya adalah di situ, di negara ini pernah zaman Rasul itu dulu kaumnya itu apa? Ada yang membantah, ada yang menerima. Jadi ada istilah apa batu nisan namanya apa? Peninggalan ngene kalau. Petilasana. Iki mbiyen yo kaum Nabi Lut gara-gara seneng padha lanangi. Terus akhirnya Gusti Allah menyuruh utusane Lut iku untuk menyampaikan hukum-hukum undang-undang tentang supaya meninggalkan perilaku enggak benar menghadap pada Allah. Gak gelem dihukum, ditenggelamkan. Lah iki zamane Nabi Nuh. Karpe fasiru fil ardi itu di situ. Ziarah, tontonan sejarah-sejarah itu. Paling tidak jenengan mau membaca Quran. Apa akibat setelah kita itu menolak ajaran itu dan kita dimasukkan kelompok kedua? Apa akibatnya? Akan tahu. Fandur mongko do ningalana sira kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan tentang tauhid. Udah gak ndek dhuwit budal nang Mesir, gak ndek dhuwit gawe budal nang ngene Mekah utawa kaum-kaum sing ada sejarahnya. Cukup pandanglah keadaan hatimu. Karena di dalam hatimu lah sejarah akan berkata. Barang siapa saat hatinya itu jauh dari tuntunan dinu tauhid untuk mengesahkan Allah. Gak usah kita itu bicara tentang keadaan diri kita orang miskin, orang kaya pun. Gak usah kita bicara tentang kita sebagai rakyat biasa, bahkan pejabat pun. Gak usah kita bicara tentang masalah orang yang sebagai makmum, kita bicara sebagai imam, bagaimana keadaan mereka hati. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan setiap saat dan waktu. Ternyata jawabannya cukup sederhana. Mereka takut kehilangan status. Yang kaya takut jatuh miskin, yang pejabat takut jadi rakyat jelata, yang punya pengaruh takut ditinggalkan pengikutnya. Itu bentuk-bentuk hati yang seperti ini sudah bisa dijadikan sebagai bukti bahwasanya siapapun kita, hati manakala menjadi golongan yang kedua pasti akibatnya bisa terasa. Itu tadi, selalu khawatir, gelisah. Apalagi yang di posisi nggak duwe, nggak punya apa-apa, tambah nemen. Isok-isok modal 10.000 buat beli tampar. Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi bagaimana kelompok yang pertama? Wa minhum faminhum man hadallah. Jangankan menghadapi keadaan yang tidak ada, bahkan yang berkelimpangan pun hatinya tidak akan bisa mempengaruhi dirinya terhadap Tuhannya. Enggak bisa. Tetap ini wajah tuaj wasiyah. Disitulah tanda yang sederhana bisa kita lihat, hatinya tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah, karena sudah barang tentu dia paham sebenarnya siapa sebetulnya yang berperan dan yang berkuasa. Laksana seperti ini, Pak. Ada sebuah gedong ini asalnya kosong. Mesti ada yang memiliki. Sang pemilik itu ada.
Katakanlah si A. Suatu saat gedung yang kosong ini Bapak Ibu diisi barang-barang apapun. Apapun. Lalu suatu saat ada yang tanya, siapa yang ada di dalam? Siapa yang memiliki gedung ini? Tidak bicara apa loh Pak ya. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu nahwu, ada siapa, fa'il sing berbicara biaklin, ada apa, fa'il yang isim fa'il yang bigori aklin. Gak mungkin di situ tanya apa yang memiliki itu. Mesti siapa? Siapakah yang memiliki gedung itu? Boten apa yang memiliki gedung. Nah isinya semuanya itu apa Pak? Apa? Contoh di dalamnya itu asbak, gelas, piring, wis macam-macam. Mesti sampean kalau takok terhadap mukhatab domir terkait masalah barang-barang, gak mungkin ngomong siapa. Opo iki? Gitu. Mboten mungkin gelas sopo iki. Mungkin apa? Mesti opo i. Jadi perbedaan antara apa dengan siapa ini antara isim fa'il, antara isim fa'il bigori aklin kali isim fa'il bi aklin. Mesti yang ditakok, yang ditanyakan adalah bi aklin, sopo sing duweni gedong iki? Jawab sampean mesti oh si A. Barang sakmono kowe Pak, sak gedong itu yang mau macam-macam. Wis opo ya? Ini kalau sudah bicara sopo, ini fana sudah, nggak ada. Karena yang ditanyakan sopo. Sebetulnya ini sebuah sindiran terhadap kita. Tentang ilmu ini sebuah sindiran. Mengapa tanyanya kita, apa sing duwe gedong itu? Kok siapa? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah maksud sistem manunggaling kawula Gusti bisa lewat sini. Nek cara Quran yakfur bitaghut wa yu'min billah. Niki sistem sangkan paran itu sistem manunggaling kawula Gusti. Meniadakan perkara-perkara yang aslinya itu tiada, oleh karena kita anggap ada, ini harus ditiadakan supaya ketemu yang sesungguhnya yang ada. Ya siapa itu tadi? Kalau bahasanya ke Allah sing wujud, Allah itu biar nyata di dalam hatimu atas wujudnya. Yo tiadakan perkara yang tiada yang sebab kita adakan. Itu tadi. Kalau selama perkara yang ketiadaan atas wujudnya kita anggap ada, ya otomatis itu akan menutupi hati kita sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah tahu mana sejatinya yang ada. Nggak bisa Pak. Makanya bahasa sederhana kami gini Pak, mengapa Allah wujudnya itu tidak nyata, tidak tahu bagi diri saya padahal katanya dekat? Itu karena tertutupi oleh adanya saya, loh gitu loh. Berarti adanya saya yang asalnya ketiadaan diri saya itu akan menjadikan sebuah tutup hati saya pada Allah. Akhirnya yang ada, yang nyata itu tidak nyata. Sesungguhnya Pak,
Mohal bagi kita itu kalau tidak tahu wujudnya Allah itu mohal sebetulnya itu. Sampak-sampak di dalam makalah berapa ya itu ya? Ning hikam itu saya lupa, kalau nggak salah makalah 14 sampai 24. Heta kaifa yutasawwaru. Heta apa ndasmu iku gak mikir. Ngoten. Ngerti ndas ya? Apa mungkin Anda ini disebut orang yang tidak tahu wujudnya Allah, sementara Allah itu pada diri Anda sendiri? Oke, di luar diri kita sekarang. Apa mungkin ya Allah itu bagi kita itu gaib dalam satu pekerjaan? Lah wong sebetulnya yang melakukan itu Allah. Sehingga wujudnya Allah tidak akan mungkin bisa ditutupi oleh wujud apapun, karena wujud apapun sudah ketiadaan dalam dirimu. Sehingga nggak ada alasan, Pak. Jangan kali kula nising itu gak ketemu Allah, gak ada alasan. Gak bisa, mesti ketemu wae. Nang ndi mesti ketemu. Ngalor ngidul jenengan, ngidul jenengan, jenengan sampai warang jeneng ya wis. Akhirnya kadung kakean jenengan, akhirnya gak iso jenengan lainnya. Ya sudah. Inilah yang digolongkan dalam kitab hikam itu golongan maksum. Golongan yang sudah tidak bisa melihat selain Allah, artinya hanya melihat wujud nyatanya Allah. Nek cara ilmu, apa sebab mereka kok seperti ini? Keadaan hatinya seperti ini. Apa sebab? Kan yang Quran kan wis diomong dan sebagai teladan Kanjeng Nabi, wa dzakarallaha katsiran, kuncinya karena dia selalu berzikir hatinya. Iki wis gak ngaji Jaidun lho Pak ya. Wis gak ngaji kitab kuning mboten. Wis gak ngaji babakan tumbuh-tumbuhan. Sudah tidak ngaji babakan perkara anugerah sing gak kekal. Kita itu ngaji fokus perkara yang kekal. Anugerah sing kekal itu tadi, wa dzakarallaha katsiran, kuncinya ada di situ. Makanya saya katakan sering, setiap konten judul apapun kami menjelaskan namanya zikir nggak mungkin tidak kami sentuh. Itu saking apa? Saking pentingnya untuk nasihat-nasihat terhadap kita, Pak. Jenenge wong lali iku wajib dielingno iku namanya nasihat. Tapi wong dusta berdusta mboten nasihat, dijejeki. Bahasa Quran itu nadhiron, diperingatkan karena dengkal. Makanya tadi dikatakan wa minhum man haqqat alihi dhalalah, itu namanya orang wangkot, orang dengkal. Apa mang tadi bahasa Indonesianya? Angel. Karena apa? Memang tertutup, Pak. Cara gelas tutupe iku sik dicantolno, dikasih air apapun ya tumpah-tumpah. Makanya saya tidak berputus asa, tetap walaupun tertutup tak gerojok. Sapa ngerti? Sapa ngerti? Walaupun tidak lewat ngaji langsung, waktu tidur terus Gusti Allah mimpekno kiamat, akhirnya ketakutan. Waktu mau menjelang tidur dia itu angen-angen. Iya tak angen-angen iku omongan arek iku mang ono bener. Tapi lumang hatiku mau mangkel. Aku nolak. Iya.
Apa sing tak kumpulno donya akeh ngene. Jare arek iku mangko mesti ditinggalno. Iya nek benere. Bojoku sing ayu sing tak kadang-kadang nanti tak gandeng. Habis itu aku lu ditinggal. Ngoten niku. Nek gak aku ninggal ya aku ditinggal. Iya saiki umur sik 30, sik ketok gagahe, ketok ayune. Engko nek wis 80 90 laler gak gelem menclok. Ya wis ikulah kita. Silakan kita ngunggul-ngunggulno anugerah sing gak kekal, tapi ingat terlebih dahulu tolong raihlah anugerah sing kekal. Yaitu masuknya ruhaniyah ke alam akhirat, dan ruh bisa masuk ke alam akhirat wajib ruh itu meninggalkan alam dunia. Gak usah ngenteni mati sampean. Hari sampean ngenteni mati secara jasmani ini justru jenengan wa adallu sabila. Gak akan mungkin. Dan lebih berat lagi jenengan, berat. Karena apa? Karena ketika saat habis sampean ini meninggalkan dunia, tanya siapa? Ya sih mending jenengan di dunia ini masih ada yang Anda tanya. Tentang masalah bagaimana ini hatiku pingin mendekat caranya, bagaimana kalau sudah dalam hatiku ada satu keinginan mendekat, terus kuncinya bagaimana bisa ketemu Allah di alam akhirat. Loh, di dunia masih bisa tanya. Kalau wis kaku mujur ngalor, wak mudin lo gak nakoi, ngandani. Malaikat mungkar nakir gak gak ngandani, tapi nakoi. Wak mudin ngandani. Ngapunten ingkang kathah, iku namanya talqin. Dibujuki tok men. Hakikate lho ya. Dibujuki tok. Lah sing bener iku asli nalkin sing teko-teko iku lho. Tapi gak krasa. Pak Mudin nak mesti ngomong ngene, "Ya fulan." Lah ngoten nggih. Mboten ngomong he sing teko. Mboten. Asline iku mukhatabnya terhadap kita sebagai taziin. Tapi gak dijelas nih Pak Mudin. Pak Mudin ya fulan, ojo gemeter yo. Bar ngene engko habis ini ana malaikat loro mungkar nakir sing badhe nakoki awakmu. Ojo wedi. Tak duduhno jawabane. Yen pitakoni iku kaping pisan marbuka sapa jenenge pangeranmu, jawaben Allahu Rabbi. Lah ngoten nggih. Lho iku asli nang sampean. Beliau itu sudah mati wis gak ada kesempatan wisan. Lah kesempatan itu sing teko iku. Lah sampeyan tinggal nek nalkin nak gruduk-gruduk moro lak ngoten. Gak ngerti asine sampean ditalkin. Ngoten lho. Tapi setahu saya Pak, nggak pernah dijelasno kalau nalkin itu beat pada yang datang-datang, enggak. Entah kapan Mudin iki sing wani ngono. Gak nalkin ngene. Hei wong sing teko. Mestine ngoten, Pak. Sing penting aku lak wis ngandani ana ngene petugasku. Sing kok kandhani iku duduk mayite. Tapi sing kok kandhani iku sing teko. Ngono iku dibantah. Mungkin nek sing tak talkin sing teko. Nek gak sing gelem teko ya apa? Aku teko dhewe. Nah, Bapak Ibu, barulah disinilah kesadaran yang dibutuhkan. Apa mungkin kita nalkin wong mati? Enggak mungkin. Karena beliau sudah habis waktu kesempatan hidupnya habis. Mbok yo umat itu dijak mikir sing rada genah poong. Ya wis Pak Mudin, sesuk sampean kudu wani
Hei wong sing takziah, ngono ya. Maksudnya malaikat loro iku sapa sih? Apa mungkar nakir? Bukan. Ya takdir enak gak enak iku lho Pak. Awakmu kudu jawab iki sangka Gusti. Lho ngono atine. Imane kudu arahnya di situ. Tapi diplesetno lewat ajaran nalkin terhadap si mayit. Pak Nyun Sewu, mungkin jenengan sing paham tentang wayang ya. Asline dalang niku dakwah. Genahno dapuk-dapuke lakon-lakone wayang iki. Asline kepada kita itu. Bukan pada si wayang iki bukan. Niki lho plesetan. Iki plesetan. Iki tembung isyarat cek cara orang itu gak gampang kesinggung. Ngoten. Kalau bahasa saya ngoten niku wis jaman biyen rek jane ngono. Nyatane gak paham-paham wong-wong. Langsung ae po urusan tawuran yo ngarep lah ngoten toh. Makanya kami wis tidak akan pernah mau untuk menyampaikan tentang dinu tauhid dengan bahasa kinayah atau isyarat. Sudah nggak mau aku, nggak mau. Karena fakta mengatakan kami sendiri Pak selama 5 tahun, coba bayangkan. Kami pada tahun 2000 sampai 2005. Jamaah tidak sebanyak itu. Hanya hitungan jari Pak. Ning gubuk tak takoki 5 tahun paham ah. Japane gak ngomong gak apa. Mek sirahe godheg. Si coba. Yo gak salah. Beliau mengatakan godheg. Karena apa? Bahasa yang kusampaikan itu selalu kinayah, selalu sanepan. Enggak bisa disalahkan. Kalau kita bicara salah menyalah sing kucluk iki mami. Ya saya sing kucluk. Makanya aku beranikan diri untuk melewati lautan. Siapa yang tidak bisa berenang di lautan yang tanpa batas akan tenggelam dan mati. Dan itu mohon maaf harus kami lewati karena memang itu harga mati. Saya lewati sampai paling tidak orang sak kampung mengatakan saya gila. Ya sudah, itu sebuah tarikh sejarah kisah yang harus saya lewati karena memang mengharapkan supaya tidak menyampaikan dengan sistem kinayah tapi sistem blokosuto. Tahu blokosuto? Apa adanya, wis gak ngomong wayang. Lagune wayang tapi kelakuanmu lho ngono lho langsung. Jadi gak ngomong sapa sing gak kesindir Pak. Siapa yang tidak merasa tersinggung. Urusan belakangan ya wis belakangan. Urusan sing mangkel ya ben mangkel. Urusan sing atine kerut ya biar kerut tapi lekas sembuh. Ngoten lho. Sama halnya kalau kita punya penyakit, kalau kita takut dengan suntik Pak, takut dengan obat karena pahit dan sebagainya, jangan harap akan bisa sembuh. Bahasa logika. Maka jangan takut dengan suntik, obat, pahitnya jangan, tetap kita telan. Baru di situ nanti saya suwe namanya lama kelamaan akan terobati, penyakit itu akan Allah singkirkan dari tubuh Anda. Sama dengan hati kita yang penuh berpenyakit ini, obat yang langsung dari Allah yang kita anggap itu adalah menyakitkan, kita anggap sebagai sesuatu yang merusak, katakan, justru sebetulnya itu adalah membangun, memberikan kehidupan baru terhadap hati kita. Dan itu bisa Anda rasakan sendiri
atas pertimbangan sebelum dan sesudah. Hatimu selalu berzikir dalam rangka untuk mencapai rahmah, mencapai pertemuan terhadap Allah di alam akhirat ini. Makanya Anda jangan takut kalau Anda khalwat, baik dengan keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Di situ Allah tampakkan perjalanan roh keluar dari jasmani. Jangan takut, sungguh jangan takut, karena itulah perjalanan mi'raj suluk jenengan roh meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Gak usah sampai duwe ati khawatir, tapi jangan lupa selama jiwa atau ruh ini belum sampai ke singgasana Allah, yaitu alam musyahadah, alam akhirat, jangan dikira nafsu tidak mencari cara untuk menakut-nakutin jenengan supaya tidak lekas berangkat terus. Pasti mereka tidak akan pernah ridho melepaskan Anda dari cengkramannya. Tetap jenengan dikejar-kejar. Wa ma ubarri'u, tidak pernah berhenti atau mengenal kata putus asa. Yang namanya nafsu itu kemana? Yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa yastahibbunal hayatad dunya. Enggak bisa Anda dipaksa untuk mencintai kehidupan dunia, Anda akan dihalang-halangi. Ketika Anda khalwat dihalang-halangi. Kalau Anda tetap khalwat belum sampai ke puncaknya, tetap wayabghunaha iwaja, Anda akan dibegal tengah jalan, dibengkokkan arah tujuan Anda. Sehingga kadang-kadang nyun sewu Bu Pak ya, jenengan mulai di rumah sudah kenceng ingin mendekat pada Allah dan bertemu Allah, tak nang jibe saya, oke, saya tak ngaji, tak khalwat ning jibe nang pondok, karena di rumah aku yo gak penak. Ada yang Allah berangkatkan iku sebab macam-macam, sebab ditinggal bojone minggat iso uga, sebab memang ditinggal minggat gak mulih-mulih alias mati iso uga, bahkan kadang ya berutang iso uga, atau masalah. Loh, itu dengan cara Allah sendiri. Wis biarin. Lah kok ketika sudah kenceng di sini tengah jalan waya beghunaha iwaja, nafsu itu masuk di dalam hati, membengkokkan arah tujuan jenengan. Seperti contoh, ngapunten Kang Kandang, wis enak-enak aku noto ati kenceng nang Gusti Allah, lah kok ono nafsu mendo-mendo si A, mendo-mendo si B, mendo-mendo si C, mengarahkan jenengan supaya condong ke situ. Udah, iki tanda kalau kita itu awalnya sudah benar, tapi di tengah jalan terjadi pembengkokan. Padahal di situ dikatakan ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah sesungguhnya mereka ini, mereka yang mana? Yang ini yang kena, yang mengarahkan, membengkokkan arah tujuan sampean, berarti siapa? Ya termasuk setan, iblis, nafsu, dan bolo tentarane nafsu itu. Iku fi dhalalim ba'id, jelas di dalam kesesatan yang amat jauh. Kau ikutikah dia? Ataukah kembali ke laptop? Tujuan Anda terserah. Tapi ingat satu hal, Anda tidak akan bisa lekas sampai pada satu tujuan manakala hatimu masih menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Lurus aja, Anda pasti akan sampai tujuan. Mana dan bagaimana caranya doa itu makbulah atau ibadatun makbulatun? Itu yang bagaimana dan caranya bagaimana. Tolong dibuka dalam pasal berapa itu,
kitab Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh mekaten, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagus-baguse piro-piro ibadah amaliyah iki maksudnya diterima ing ngersane Allah. Iku disebabkan nataiju husnil akhwal. Ibadah lahir wae lho Pak nggih, termasuk ndonga, termasuk sholat, termasuk apapun. Ndongakne nanggone wong sing wis mati. Iku kesebut ibadah. Di mata Allah akan dikatakan baik atau makbulah diterima manakala nataiju husnil ahwal. Kalau hatinya bagus di mata Allah. Hati yang solih dan solihah, itu yang bagaimana? Yang bagus. Keadaan yang muncul di dalam hati jenengan ini, keadaan yang bagus di mata Allah yang bagaimana? Jawabannya mingkol bin zahidin. Hati yang condong hanya pada Allah. Artinya, hati sampean wis gak ngaku jenengan sing isok kirim donga. Sing agawi balik di dalam sampean ati sampean muncul pangrasa hanya aku Allah yang agawi. Ning ati lho ya. Inilah sebab untuk menciptakan keadaan hati muncul akune Allah. Ini jikalau tidak nur makrifat dinyalakan Allah terlebih dahulu ora iso. Boten saged. Bagaimana mungkin orang yang buta matanya bisa menuntun orang yang buta untuk bisa sampai tujuan? Gak percaya? Ayo njupuk wong loro ae kingku bar ngaji. Sinten sing gelem? Meremok situ ya merem tuntuno nang omahe. Saged nyampe teng griya mboten? Mboten saged. Ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, iku datang. Roh niki berangkat dhewe, Pak. Untuk menghadap wa inna ilaihi rajiun datang Allah. Tinggal pertanyaane ainul basyirah mripate roh sampean kali kula sik kegolong mripat ati sing wuta datang Allah napa mboten? Kalau mboten saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat gak wani takon marobuka, Pak. Bahasane udkhuluha bisalamin, udkhuluha. Ha iki kembali kepada al jannah, rahmat. Saya kuluna padha dawuh sapa malak rupane dawuh qalu udkhuluha bisalamin aminin. Niku gambarane wong sing mulih mripate gak wuta. Wong mripat gak wuta iso nuntun wong sing mripate wuta dugi tujuan dengan catatan sing dituntun nganut. Wonten lho Pak modele wong dituntun mboten nganut. Wis bener nuju nang arah griya ngomongnya mboten. Malah diseneni sing yang menuntun. Ya wis nek ngoten jejeken ae pisan. Mboten nek Kanjeng Rasul mboten jejeg ngoten. Alus basane Rasulullah iku. Sampai Rasulullah nang gone kaum Thaif iku tiani ngoyo. Ya mboten muring-muring. Tonggone ngidoni iya mau ora muring jenengan po dirasani tok diceluk gak enak ngono wis ngamuk-ngamuk awak dhewe. Insyaallah ayo belajar kabeh, monggo belajar gak nyakiti wong sing nyakiti. Aja ngelokno wong sing ngelokno. Ikulah teladane Rasulullah. Mangkane sifate wonten papat.
sidik, fatonah, tablek, amanah. Yus kabeh kudu belajar, Pak. Belajar ngelmune ya belajar lakune. Ojo belajar ngelmu tok. Nek belajar ngelmu tok ora belajar laku. Ibarate sampean kali kula duwe mobil tapi ditutupi tok, dilus-lus gak tahu digawe belajar. Kapan manfaate? Mboten saged. Apa mang pitakon sama lali aku. Wo, kirim donga. Jadi intine ketika jenengan kirim donga, lepaso pangroso hamba yang bisa mang. Tetapno sedaya krana Gusti. Itulah makbulah. Ngoten lho niki. Cara kirim bisa nyampak pada tujuan. Karena ingat, tidak ada pertolongan di situ datangnya kecuali dari Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan di situ kecuali datangnya syafaat dari Allah. Ingat, lillahi iku tetap kedue Allah. Kul katakan Muhammad, lillahi syafaatu jami'an. Surat apa iki? Az-Zumar ayat 44. Katakan Muhammad tentang syafaat itu milikku. Sampai selama ini tidak didoktrin. Sehingga ngekei syafaat Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Wong Kanjeng Nabi dhewe lho dawuh mboten ngoten. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi pertolongan jami'an lo, paham? Semuanya milik Allah. Rasulullah Muhammad iku cuman didelehi izin untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat itu milik Allah. Asline padha mek ngene mau. Kula niku ngelak, Pak. Iso ilang ngelake ya kudu ngombe kopi. Tapi ketika ngelake ilang atimu ojo menuduh teko kopi. Ngoten lho, paham nggih? Kopi iku disemati Allah syafaat supaya untuk ngilangi ngelak. Ngoten lho. Syariat mlaku hakikate ya bener, ngoten. Enggak sing sampean kali kula trima. Yo air iku, kopi iku sing ilangno. Buktine realita ngoten. Karena mikir cara akal, gak gelem grayah nanggone ati. Lha iki lho. Coba kok gelem grayah ning jerone ati, mesti dawuh Allah. Cocok Az-Zumar 44. Lho sing berkata itu langsung Rasulullah lho. Kul katakan Muhammad, berarti iku dawuhe Allah ditirokake Kanjeng Nabi. Lho saiki jatuhe nanggone tengah-tengah umat diwalik. Karena apa? Ada kepentingan. Supaya jenengan iki mujolan muji nang makhluk. Kemarin saya bilang, nek sampean ngaji tak kandhani gak sik gak percaya, wis aku tak ngaji ambek muda. Lah ngoten toh? Sebab ngene. Kuwi nek muja pujimu nang makhluk, pol klirune. Pol klirune. Pujiin sapa sejatine urip ning awakku. Lho ngoten maksude. Imanmu jatuhno nang nggone urip. Lah urip iki ning panjenengan piyambek. Lah apa ado-ado. Lho ngoten maksud kula. Tak kandhane sik gak kena siji wis moh ngaji, nek sik paksa ngaji tak muda. Supaya pujamu iku gak nang makhluk, pujamu ben nang Gusti Allah. Tak delok-delok tak ngen-ngen ya gak pantes rek ngaji mek muda. Lah ngoten nggih, sarengate wong sampean ambek aku cilik lahir ku ya gak nggo apa-apa kok ya. Muda blejet, ngene ya gak isin kok. Sebab apa? Akal gak sampean nggo.
Makanya sampean disebut bigori aklin. Nek cara sampean umure wis akeh kok akal sampean iki gak main, iku jenenge jadab. Mendo. Alias gendeng. Bin majnun. Tapi enak wong gendeng iku. Gak kewajiban apa? Wong gendeng. Sampeyan tingali Ashabul Kahfi keturun berapa ratus tahun. Ya gak kewajiban sholat. Sampeyan nek gak kepingin kewajiban sholat turu. Ojo tangi. Bon. Jadi Pak, niku wau carane ilangono keakuan sampean mekaten.